Zaid bin Sabit, sang penerjemah Rasulullah. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di Abu Bakar dan di zaman Utsman bin Affan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Asal-usul Zaid bin Sabit. Beliau adalah Zaid bin Sabit bin Ad-Dahhak Al-Ansari. Ia berasal dari Bani Nazar yang merupakan keluarga Rasulullah SAW di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat pada perang Bu'ad. Di tahun pertama hijrah itu, usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya. Sewaktu kecil, ia bersama orang-orang dewasa berangkat menemui Rasulullah untuk turut serta dalam perang Badar. Tapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena ia terlalu muda dan badannya pun masih kecil. Tidak menyerah karena ditolak saat perang Badar. Saat Rasulullah menyiapkan pasukan perang Uhud, Zaid kembali mendaftarkan diri. Kali ini ia berangkat bersama rombongan remaja seusianya. Berharap Rasulullah sertakan mereka dalam pasukan mujahidin, dan keluarga mereka lebih-lebih lagi harapannya agar Rasulullah menerima mereka. Rasulullah memandangi mereka dengan pandangan terima kasih, seakan-akan beliau menginginkan mereka untuk izin tidak ikut saja. Majulah anak muda yang bernama Rafi bin Hadij, membawa sebuah belati atau tombak. Ia memamerkan keahliannya memegang senjata tersebut. Rafi berkata, "Sesungguhnya aku sebagaimana yang Anda lihat. Aku mahir dalam melempar senjata. Karena itu, izinkanlah aku." Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian Samurah bin Jundab pun maju. Salah seorang anggota keluarganya mengatakan, "Sesungguhnya Samurah lebih hebat dari Rafi." Rasulullah pun mengizinkan beliau. Tersisalah 6 orang pemuda pemberani lainnya. Di antara mereka ada Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Mereka mengeluarkan segala kemampuan membujuk rayu Rasulullah. Tak mempan dengan lisan, mereka bujuk dengan air mata. Belum juga berhasil dengan cara mengiba itu, mereka juga unjuk kekuatan untuk menunjukkan otot-otot mereka. Tapi usia mereka masih terlalu muda dan tubuh mereka masih begitu kecil. Rasulullah SAW menolak mereka secara halus dengan berjanji akan mengajak mereka pada perang selanjutnya. Akhirnya Zaid bin Sabit bersama anak-anak seusianya memulai pengalaman jihad mereka pada perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, "Pada perang Bu'aj, aku berusia 6 tahun. Hal itu terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah. Dan saat itu, aku berusia 11 tahun. Aku dipertemukan dengan Rasulullah. Mereka berkata, ada seorang anak dari kabilah Hazraj yang telah menghafal 16 surat. Namun beliau tidak mengizinkan aku di perang Badar dan Uhud. Barulah aku diizinkan di perang Khandaq." Zaid memegang bendera Bani Nazar di perang Tabuk. Awalnya bendera tersebut dipegang Umar bin Hazm. Tapi Rasulullah mengambilnya dan menyerahkan kepada Zaid. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu tentangku yang buruk yang sampai kepadamu?" "Tidak ada, tapi yang lebih banyak menghafal Al-Quran layak dikedepankan. Dan Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada engkau." Perlu diketahui dahulu, para sahabat menghafal Al-Quran 10 ayat. Ketika mereka sudah paham dan mengamalkannya, barulah mereka menambah hafalan. Sehingga siapa yang paling banyak hafalannya, maka semakin baik kualitasnya di antara mereka.
Zaid merupakan pemuda Ansor yang cerdas. Dari Amir, ia menceritakan, sesungguhnya tebusan tawanan perang Badar adalah 40 ukiah emas. Siapa yang memiliki kepandaian baca tulis, mereka diperintahkan mengajar baca tulis kepada 10 orang kaum muslimin. Di antara yang mendapat pengajaran adalah Zaid bin Sabit. Zaid adalah seorang cendekia dan memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang. Ia seorang penghafal Al-Quran, juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam ke luar Madinah, melakukan surat menyurat kepada raja dan kaisar, beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Zaid bin Sabit mengatakan, "Aku dipertemukan dengan Nabi saat beliau tiba di Madinah. Ada yang mengatakan, ini adalah seorang anak dari Bani Nazar. Ia telah menghafal 17 surat. Di riwayat sebelumnya 16 surat. Aku pun membacakannya di hadapan beliau. Beliau sangat terkesan. Lalu beliau berkata, pelajarilah bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Sesungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku. Aku pun melakukan apa yang beliau minta. Berlalulah waktu, tidak lebih dari setengah bulan, aku pun menguasainya. Kemudian aku menulis surat Nabi kepada mereka. Apabila mereka yang mengirim surat kepada beliau, akulah yang menerjemahkannya." Dari Sabit bin Ubaid, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, "Rasulullah berkata kepadaku, apakah engkau bisa bahasa Suryaniyah?" "Tidak," jawabku, "pelajarilah. Sungguh nanti akan datang surat-surat kepada kita," pinta Rasulullah. Aku pun mempelajarinya dalam waktu 17 hari. Kita teringat dengan sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah mencintai perkara yang terbaik dan membenci sesuatu yang asal-asalan." Hadis riwayat At-Tabrani. Bagaimana pengaruh pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat? Selain faktor kecerdasan, tentu tekad dan kesungguhan juga berpengaruh besar. Sehingga Zaid begitu cepatnya menguasai bahasa-bahasa asing tersebut. Al-A'mashi mengatakan, pernah datang surat-surat kepada Zaid, tapi ia tidak tertarik membacanya, kecuali yang ia percaya saja. Dari sinilah ia dikenal dengan panggilan penerjemahnya Rasulullah. Zaid merupakan penghafal Al-Quran. Sejak dimulainya dakwah Islam, selama lebih kurang 20 tahun sejak wahyu pertama turun, terdapat sekelompok sahabat yang mampu menghafal dengan kemampuan biasa. Ada yang mampu menghafal semua yang tertulis, ada pula yang menghafal semua ayat yang tersusun. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ajmain. Setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna, Rasulullah SAW membacakannya kepada para sahabat dengan berurutan, sebagaimana susunan surat dan ayat yang kita ketahui sekarang. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah SAW pada tahun wafatnya beliau. Di tahun itu, Zaid menyetorkan hafalannya sebanyak 2 kali, dan kiroat tersebut dinamakan kiroat Zaid bin Sabit, karena dia pula yang menulis dan mengajukan kepada Nabi agar dikoreksi. Dan teks tersebut beliau bacakan kepada orang-orang hingga beliau wafat. Sejarah awal pembukuan Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dibuat sibuk dengan konflik melawan orang-orang murtad, sehingga banyak korban jatuh dari kaum muslimin. Dalam perang Yamamah, perang menghadapi nabi palsu, Musailama al-Khazzab misalnya, sejumlah besar penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab khawatir para penghafal Al-Quran terus berguguran karena konflik belum juga usai. Ia mendiskusikan ide membukukan Al-Quran dengan Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar beristikharah, bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah itu ia memanggil Zaid bin Sabit. "Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Aku akan memberimu tugas penting." Abu Bakar memerintahkan membukukan Al-Quran.
Zaid pun memegang tanggung jawab besar. Ia diuji dengan amanah yang berat dalam proyek besar ini. Ia mengecek dan menelaah hingga terkumpullah Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Tentang tanggung jawab besar ini, Zaid berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya kalian membebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran." Ia juga mengatakan, "Aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya dari daun-daun lontar dan hafalan-hafalan orang. Namun dengan taufik dari Allah, ia berhasil menjalankan amanah besar tersebut dengan baik." Sejarah penyeragaman bacaan Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jumlah orang yang memeluk Islam semakin hari semakin bertambah. Hal itu terjadi di berbagai daerah. Tentu saja hal ini sangat positif. Namun, hal ini bukanlah tanpa celah. Daerah-daerah tersebut menerima riwayat qiraat yang berbeda-beda, dan mereka belum mengenal variasinya. Sehingga mereka menyangka orang yang berbeda bacaan Al-Qurannya membuat-buat bacaan baru. Inilah membuat muncul masalah yang baru. Melalui usul sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, Khalifah Utsman bin Affan pun membuat kebijakan menyeragamkan bacaan Al-Quran. Utsman mengatakan, "Siapakah orang yang paling dipercayai untuk menulis?" Orang-orang menjawab, "Penulisnya Rasulullah, Zaid bin Sabit." Utsman kembali mengatakan, "Siapakah yang paling fasih bahasa Arabnya?" Orang-orang menjawab, "Said bin Al-As. Ia seorang yang dialeknya paling mirip dengan Rasulullah." Utsman kembali mengatakan, "Said yang mendikte dan Zaid yang menulis." Zaid bin Sabit meminta bantuan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat pun membawakan salinan Al-Quran yang ada di rumah Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Para sahabat saling membantu dalam peristiwa besar dan bersejarah ini. Mereka jadikan hafalan Zaid sebagai tolak ukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Pastilah para penghafal Al-Quran dari sahabat Muhammad tahu bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang sangat mendalam ilmunya." Keutamaan Zaid bin Sabit. Figur seorang Zaid bin Sabit memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Kaum muslimin sangat menghormatinya. Suatu hari Zaid mengendarai hewan tunggangannya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengambil tali kekangnya dan menuntunnya. Melihat hal itu, Zaid berkata, "Biarkan saja wahai anak paman Rasulullah. Tidak, seperti inilah selayaknya kita menghormati ulama kita." Jawab Ibnu Abbas. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisahkan, ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Ansor angkat bicara. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Wahai orang-orang Muhajirin, sesungguhnya jika Rasulullah menugaskan salah seorang di antara kalian, beliau akan menjadikan salah seorang di antara kami sebagai pendampingnya. Karena itu, kami memandang setelah beliau, kepemimpinan ini dipegang oleh dua orang, satu dari kalian dan satu dari kami." Orang-orang Ansor pun menyuarakan demikian. Lalu berdirilah Zaid bin Sabit. Ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah berasal dari Muhajirin, dan kepemimpinan itu pada orang Muhajirin, dan kita adalah penolong mereka, sebagaimana kita telah menjadi Ansornya Rasulullah." Abu Bakar pun berdiri dan berterima kasih atas ucapan Zaid yang menenangkan suasana. Abu Bakar berkata, "Wahai orang-orang Ansor, benarlah apa yang teman kalian ucapkan. Seandainya kalian melakukan selain itu, tentu kami tidak membenarkannya." Zaid menggapai tangan Abu Bakar, kemudian berkata, "Ini adalah sahabat kalian, baiatlah dia." Apabila Abu Bakar berhaji, maka Umar dan Zaid bin Sabit menggantikan beliau sebagai khalifah. Zaid juga diberi amanah membagi ghanimah di perang Yarmuk. Ia juga merupakan salah seorang dari 6 orang ahli fatwa, yakni Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay, Abu Musa, dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ajmain. Umar dan Utsman tidak melebihkan seorang pun.
dalam permasalahan kehakiman, fatwa, faraid, dan qiraah dibanding Zaid bin Sabit. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu faraid atau pembagian harta warisan adalah Zaid bin Sabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay." Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seorang tokoh tabi'in, Muhammad bin Sirin, mengatakan, Zaid bin Sabit mengalahkan orang-orang dalam dua hal, Al-Quran dan faraid. Wafatnya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di hari wafatnya Zaid, Abu Hurairah berkata, "Pada hari ini telah wafat tintanya umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya." Tinta adalah ungkapan untuk keluasan ilmu, karena di zaman dahulu menulis ilmu itu membutuhkan tinta.